menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas pinggir-pinggir. Uwas mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam? Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka Uwas ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. Uwas jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Uwas ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana Uwas? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang Uwas untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya Uwas ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim tuh. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI.
Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdus Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Yahya ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam gitu. Bukan hanya tekstual hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal umpamanya, bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih, kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan setiap dia bikin YouTube gitu. Ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube, ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin.
Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan, itu mereka, itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama, yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Gak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja, jangan marah-marah. Ya kan? Nah, demikian Kang Mas Rifki. Ya.